Halo, assalamualaikum. Aduh, gua online pakai pakai handphone bro sekarang bro ya. Langsung nih, gua langsung live pakai handphone bro. Mudah-mudahan nih kita nggak ada ngelek-ngelek lagi, lancar semuanya pakai handphone gua. Oke, waduh ada yang masuk. Alhamdulillah, bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan nggak ngelek nih bro ya. Jelas bro ya. Ini pakai handphone bro, lucunya bro ya. Aduh, ya udahlah kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Tunggu lo bro, gue mau cerita nih. Tadi kan gue udah 2 kali tuh. Gue 2 kali. Tadi gue pakai kamera super canggih bro, pakai kamera ini nih, kamera HD. Dan kamera HD ini gue nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini. Dan sekarang gue cuma pakai handphone doang dan ternyata semuanya jadi malah lancar gitu. Waduh, benar-benar ya. Waduh, orang Klaten apa kabar bro? Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Bang Rian. Oke. Alright, gue mau ulang lagi. Gue mau ulang lagi semuanya tadi apa yang gue mau bilang tadi. Aku masih nge-lag lagi bro, serius bro. Ah, masih nge-lag bro, serius bro. Lancar nggak semua gambar gua? Mantap ya. Mantap nih, alhamdulillah mantap. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Sekarang di Amerika udah jam setengah 10 malam. Sekarang gua di sini dan di sini masih hari Sabtu di sini kan. Kalau di Indonesia sekarang lu udah jam setengah 12 siang kan, hari Minggu. Nah, di sini masih hari Sabtu, Bro. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah udah lancar semuanya ya. Oke, ada 30 orang, ada 32 orang yang masuk. Alhamdulillah, Bro. Apa kabar semuanya, Bro? Gue sebenarnya mau live gini, gue mau bilang makasih semuanya udah 30.000 subscriber. Gua nggak nyangka bisa sampai sebanyak ini. Makasih semua bro. Dan awalnya channel nih cuman channel iseng-iseng doang, channel keluarga gua doang sejujurnya. Dan ini cuman buat dokumentasi gua sama keluarga gua waktu dulu awal kita pergi ke Disneyland awalnya. Terus gue mikir lagi, gue buat apaan ya. Ya udah gue buat coba, gue sharing gimana caranya kerja ke luar negeri karena dari keresahan gue juga di awal. Dan waalaikumsalam bro, aduh ya soal zuhur bro, jangan lupa bro ya. Bahasa Minang onde ko iyo bana ko orang awak ko nak ngerti orang awak do, jadi bahasa Indonesia ya awak ya. Oke, jadi sampai mana tadi? Oke, jadi intinya bro ya, gua itu buatnya itu benar-benar dari kesusahan gue dulu gimana caranya gue itu bisa kerja ke luar negeri dan gue coba sharing, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua yang mau kerja ke luar negeri dan juga yang mau tahu gimana suasana Amerika seperti apa. Dan uh, kalau bahasa Inggris aja bro, ntar nggak ada yang ngerti bro kalau bahasa Inggris bro. Gimana dong? Gimana? Suaranya kurang kencang. Oke, gue giniin. Alright, mudah-mudahan kencang ya. Gue gedein dikit nih. Ya. Oke, sip. Alright, so you are guys who wanna speak English right now or with Indonesian? So just speak Indonesian, okay? Because um how's it? I mean, I'm a bit tired to speak English to be honest with you, because how's it? It's like in the office, at home, with my family, with my son, with everybody here. I mean, it's like all the time speak English. It's a bit tired, bro. So I just want to speak Indonesian with you. Oke, kita bahasa Indonesia aja, bro. Aduh, nggak usah pakai bahasa Inggris, bro ya. Puyeng, bro. Puyeng, bro. Kalau nggak kita pakai Saminang aja lah ya. Bahasa Jawa bisa juga, bahasa Jawa. Aduh, mantep mantep. Udah 53 orang. Aduh, alhamdulillah rame bro ya. Oke. Jadi intinya ini channel gue bro ya. Gue bilang makasih sama teman-teman semua, dan yang gue doain nih buat teman-teman semua bisa juga ikut apa ya bro ya, bisa bisa ada dapet jalan lah bro, jalan gimana caranya bisa kerja ke luar negeri atau yang mau tahu gimana suasana Amerika, mudah-mudahan bisa berhasil bro, bisa berhasil kalau mau tahu gimana suasana di Amerika kayak gini. Dan jadi keresahan gue waktu dulu bro, waktu gue baru bagi dulu ya, awal dulu waktu pertama kali gue pergi ke luar negeri gitu, gue itu kayak gimana ya, kayak seorang diri. Gue nggak ngerti siapa yang gue harus ngomong, gue nggak ngerti gimana gue itu
tahu tempatnya seperti apa. Oke, ini gue mau cerita jujur ya bro ya. Waktu gue dulu awal pergi ke apa? Awal gue itu pergi ke Mesir bro. Ini gue jujur bro ya. Kalau dulu tuh gue sangat minim banget informasi waktu pertama kali gue pergi ke Mesir. Yang gue tahu itu Mesir itu waktu gue awal dulu ya. Yang gue tahu gue searching di Google, benar-benar gue searching di Google, gue gak ngerti apa-apa. Yang gue dapet di Mesir itu, gue itu taunya di sana itu ternyata ada piramid, dan di sana itu ada kayak apa sungai Nil, dan yang di foto-fotonya itu kayak persis kayak di luar negerinya itu kayak di ini kayak di Eropa kayak gitu loh. Kalau lihat di film-film di Eropa kan, gue nggak ngerti kayak gimana, gue nggak ngerti gimana caranya ngadapin orang yang beda culture. Gue nggak ngerti gimana caranya kayak apa sih ya, manajemen stres seperti itu. Jadi benar-benar gue buntu, gue pergi ke sana ke Mesir itu benar-benar kayak apa ya, kayak nothing tulus lah gitu. Gue pergi aja dan gue itu minim informasi. Jadi ternyata di sana jadi kayak bumerang gue sendiri gitu. Gue minim informasi kayak gitu. Oke, udah 50 orang yang masuk, makasih bro. Dan eh oke, bentar. Suara masih jelas semua bro ya, tapi kok chattingnya pada nggak masuk nih, gue bingung. Oke, jadi pada gue minim informasi semuanya dan makanya gue mau ini bro, mau sharing masih bro semua. Di Mesir pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris bro? Oke, waktu gue di Mesir dulu, gue itu pakai bahasa Inggris. Tuh kesalahan terbesar gue pakai bahasa Inggris karena di sana kan gue kerjanya itu gue di Ericsson Mesir. Dan di Ericsson gitu orangnya udah pada kayak bahasa Inggris semua, dan akhirnya gue ini gitu nggak nggak coba ngambil kesempatan itu pakai bahasa Arab. Padahal kesempatan gue bisa belajar bahasa Arab tuh gede banget gitu, dan banyak itu orang yang mau ngasih tahu gue, oh coba pakai belajar bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Cuman gimana, gue itu kayak di kantor itu dari pagi sampai malam gue dulu waktu zaman di Mesir dulu, dan pakai bahasa Inggris terus bro. Jadi kayak nggak ada kesempatan gitu gue belajar bahasa Inggris. Gue ngerti bahasa Arab maksud gue ngerti bahasa Arab kayak apa ya, kayak cuman negosiasi, kayak gimana caranya nawar, gimana caranya ya gitu-gitu aja lah gitu kan. Em, Oke, silakan bro, mau nanya apa aja sama gue ini nih, gue open nih bro. Oke, sebenarnya tadi gue tuh mau bahas gimana caranya, gue kasih summary lah sih bro semua, gimana caranya kerja ke luar negeri, apa aja inti-intinya bro. Ajaran jaringan, gue mungkin sih bro lebih jago jaringan gue sama gue nggak terlampau jago jaringan bro. Gue itu orang Utran engineer, jadi Utran engineer gitu kayak apa sih, kayak apa sih, kayak software engineer dari Ericsson kayak gitu. Jadi gue bukan jaringan yang kayak Cisco, kayak Juniper, gue nggak, bukan gitu. Beda bro, beda cerita gitu bro. Kalau mau ngajar jaringan sebenarnya banyak 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 itunya, banyak apanya. eh Gimana kalau nonton live ini bikin grup chat share informasi lowongan kerja luar negeri? Bagus banget bro idenya. Bagus banget. Jadi kalau ada lowongan-lowongan ke luar negeri kemana aja, cuman bagus banget idenya kayak gitu. Tapi gue bingungnya ntar cakupan kerja ke luar negeri di mana gitu. Karena kan gede bro. Ada kerja yang informal, ada kerja ada formal, ada informal gitu, dan cakupannya kemana? Gue mau kayak cakupannya banyak gede kayak gitu bro. Jadi kalau kita bisa sharing gitu ya makin 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 bagus gitu bro. Kapan pergi ke Indonesia gitu? Nah insya Allah nih bro, gue insya Allah gue. Waduh ada Mas Uye. Aduh apa kabar Mas Uye? Oke, gue ke Indonesia nih bro ya. Mudah-mudahan bro kalau lancar gue ke Indonesia bakalan nanti di awal Januari. Mudah-mudahan nih bro, gue bisa bisa ketemu sama si bro-bro semua di awal Januari. Kalau lancar, doain lancar dan lancar bro. Lulusan SMA apakah bisa kerja di Amerika? Nah ini mantep nih bahasan ini.
Oke, gua ke punya tabungan 50 juta nggak harus ke sana. Nggak perlu bro, nggak perlu pakai tabungan ke sini. Oke, jadi gue mau ngasih tahu mengenai gimana kerja keluar. Sebenarnya pertanyaan ini banyak banget bro. Banyak banget meet and greet. Waduh, ketemu-ketemu biasa aja bro. Gue bukan siapa-siapa bro. Kita ngopi-ngopi di mana gitu. Meet and greet udah kayak artis mana aja gue bro. Gue orang biasa-biasa aja. Ya udah, jadi banyak kan nanya sama gue gimana sebenarnya cara kerja ke luar negeri, gue tamatan SMA bisa atau enggak, terus gimana tips triknya gitu. Oke, gue kasih summary lagi. Sebenarnya video gue banyak banget bahas sebenarnya itu, cuman intinya sebenarnya bro ya, lu itu kalau tamat SMA intinya lu itu bisa langsung kerja ke luar negeri. Cuman kalau lu langsung tamat SMA mau kerja ke luar negeri, lu itu cuman kerjanya bakalan cakupannya di sektor informal gitu, kayak bukan tenaga skill seperti itu. Cuman kalau lu itu mau kerja yang tenaga skill kayak formal kayak gitu, yang pertama nih yang gue saranin lu itu cari kerja di Indonesia dulu. Jadi lu cari kerja di Indonesia dulu bro, cari kerja, pengalaman kerja di Indonesia dulu sampai lu itu kayak 1 sampai 2 tahun kayak yang gue lakuin dulu lah. Gue dulu kerja dulu di Indonesia kayak 1 sampai 2 tahun dulu. Lu kalau udah punya pengalaman kerja ke Indonesia gitu kayak perusahaan internasional di Indonesia, atau lu jago programming yang lagi in sekarang, terserah lu mau jago programming apa, mau lu jago misalnya Python atau apa, cuman lu ada kayak spesialisasi lagi, misalnya lu itu jago kayak data science seperti itu, atau lu itu jago kayak cloud, pokoknya yang teknologinya lagi in sekarang bro. Lu dapat pengalaman itu 2 tahun aja di Indonesia bro. Itu lu itu mau tamatan apa aja, lu mau di tamatan di Harvard juga, lu mau tamatan ITB, lu mau tamatan SMA, mau tamatan SMK, sama aja bro, nggak ada bedanya. Jadi pengalaman intinya pertama kali menurut gua. Jadi lu yang membedakan itu bro ya, yang membedakan itu lu itu tamatan SMP, SMP, SMA, kuliah di mana aja, mau S1, S2, S3, bedanya itu cuman kesempatan pertama lu untuk dapatin kerjaan pertama lu. Itu aja menurut gue yang paling berbeda, bro. Lu kalau udah di dunia kerja itu semua sama aja, skill lu semuanya sama aja, bro. Lu dilihat tuh semua sama aja. Lu itu kalau jago jago sesuatu, jago programming, jago apa, nah itu lu sama aja bro, nggak dilihat lagi lu itu S3 lu mau di mana bro. Gue serius kayak gini. Jadi intinya bro ya, jangan berkecil hati kalau lu tuh cuman tamatan STM, tamatan SMA, cuman lu harus malah berbangga hati kalau lu itu malah punya kesempatan pengalaman kerja yang banyak gitu di Indonesia. Jadi nih, kalau lu misalnya tamatan SMA, lu itu coba di Indonesia itu kerja dulu 2 tahun. Misalnya nih bro ya, lu di Indonesia coba cari kerjaan lu itu, misalnya lu coba misalnya dapat di Microsoft Indonesia, ataupun di Ericsson Indonesia, di Nokia, ataupun di software house di mana aja, dapatin 2 tahun. Habis itu sebar CV lu bro. Sabar CV lu. Modal tinggal di Amerika berapa bro? Oke, ntar gue ceritain. Oke, sebar CV lu, terus habis itu dapatin informasi sebanyak mungkin dari mana-mana aja. Bisa lu dari video-video kayak gua gini, bisa lu cari di Google search, dan paling bagus itu dapatin informasi dari temen lu yang udah pernah kerja ke luar negeri. Misalnya lu punya teman kerja seperti itu yang udah punya pengalaman ke luar negeri, coba tanya dia gimana caranya bisa dapatin kerjaan itu. Dan kalau bisa juga bro ya, coba lu itu bangun relasi dengan tim-tim lain, dengan yang mana-mana aja. Pokoknya dapatin sebanyak-banyak informasi. Karena apa? Dari informasi lu kemungkinan bisa di um, rekomendasi. Nah, dari rekomendasi itu yang menurut gue yang paling valuable menurut gue bro ya. Jadi nggak masalah bro lu tuh mantan SMA mau kemana aja gitu. Nggak masalah bro, yang penting skill lu sama pengalaman kerja lu pertama. Nah, abis itu bro ya, abis lu itu udah, gue nulis nih bro.
Habis itu lu buat CV yang sebagus mungkin. Nah, CV yang sebagus mungkin udah ada juga gue buat di video gue, dicoba aja di kolom-kolom tips kerja keluar negeri seperti apa. Lu cari di sana. Cara paling mudah buat CV itu seperti apa, bro? Paling mudah buat CV itu yang gua tahu gitu, bro ya, yang CV lu mesti bahasa Inggris. Mesti, itu udah patokan banget bahasa Inggris. Nggak bisa lu buat CV itu bahasa Indonesia. Mau lu cari kerja di Indonesia juga, CV lu harus bahasa Inggris, bro. Lu nggak bisa bahasa Inggris, bisa bantuin temen lu dulu gimana caranya, cara buat CV bahasa Inggris. Cuman yang paling gampang CV itu lu coba jiplak aja, bro, CV orang yang ada di LinkedIn atau ada websitenya gitu. Lu coba jiplak aja, cuma lu jangan ini ya, jangan apa namanya, jiplak plek-plek gitu. Cuma lu sesuaikan dengan apa skill lu. Mungkin lu jiplak formatnya, terus juga jiplak seperti apa. Pokoknya tampak CV lu tuh tampak seperti profesional. Nah, itu saran gua, tampak CV lu seperti profesional. Terus habis itu sebar CV lu kemana aja, bro. Sebar kemana aja, di LinkedIn banyak, di JobServe banyak. Gue juga udah buat juga videonya gimana caranya website-website yang bagus untuk lamar kerja ke luar negeri. Terus habis itu, bro, sembari lu itu belajar bahasa Inggris. Oke, jadi itu step gua tuh. Itu ada 5 step gue buat tadi. Satu, pengalaman kerja. Terus habis itu lu cari informasi. Terus habis lu buat CV yang bagus. Terus lu sebar CV lu ke segala tempat. Oke, bro, sih, bro. Segala tempat. Terus habis itu lu itu belajar bahasa Inggris. Nah, itu 5, bro. Belajar bahasa Inggris. Dan dari semuanya itu, list-list itu, bro, yang gue rasa itu eh, kalau lu itu memang benar-benar mau di sana gitu, mau lu tekuni, itu tuh pasti bisa, bro, insya Allah, bro. Dan juga habis itu untuk sebar CV-nya, bro, sebar CV lu itu masif, masif, bro. Sebar CV lu tuh, lu sebar CV kemana-mana aja, bro. Gua itu sebar CV itu udah kayak orang gila, bro. Bener. Gue sebar CV sampai gue targetin dalam 1 hari gue sebar CV sampai 15 CV, bener. Gue lamar kemana-mana aja seluruh dunia, gue pergi-pergi, gue ke lamar-lamar semua sampai um, kita jawab nanti ada preman gak di Indonesia, di Amerika. Gue lamar sampai pergi ke Saudi, gue pergi ke kemana-mana aja lah gue dapet gitu. Dan memang step awal lu untuk pergi ke luar negeri itu susah, step awal lu, karena lu belum punya pengalaman kerja ke luar negeri. Lu kalau si agency itu mau cari orang gitu, pastilah dia nyari orang udah pernah pengalaman ke luar negeri. Dia nggak mau kan dia itu ngasih duit terus habis itu lu itu gelagapan di sana dan buat malu dia juga nggak mau kayak gitu, bro. Jadi dia mau cari orang yang udah berpengalaman. Jadi menurut gua, bro, coba yang 5 step tadi yang gue bilang tadi: pengalaman kerja, informasi, cari informasi, buat CV bagus, sebarkan CV lu kemana-mana aja, dan belajar bahasa Inggris, bro. Jadi itu penting banget. Oke. Pengapa mencari tapi atau tidak butuh. Oh, oke. Gini bro, gue kasih tahu, bro ya. Lu itu sekarang, bro ya, lu itu kalau kuliah nih, ini mungkin pemikiran gue doang. Kalau gue salah kasih tahu, bro ya. Ini pemikiran gue doang. Sekarang lu itu kuliah, sekarang itu cuman lu itu cari ada 2 aja sebenarnya gue bilang. Kalau lu kuliah sekarang, satu, lu cari apa? Lu cari IP lu yang paling tertinggi lu bisa, supaya lu itu bisa masuk ke dalam proses rekrutmen. Itu aja satu, cari IP lu tertinggi. Sama 2, lu cari connection, bro. Lu cari temen, connection, atau lu itu punya hubungan baik dengan dosen, atau hubungan baik dengan kawan-kawan lu atau kakak senior lu. Dan modal lu cuma 2 aja, kuliah, bro. Nggak perlu lu itu susah-susah kuliah. Gua mau pelajari apa, bro ya? Gua mau pelajari Wah, gue mau pelajari 5G lah sekarang, bro. Gue mau belajari apa kayak programming skill. Gue mau pelajari bahasa Inggris. Gue udah kayak orang bule banget. Gue rasa itu nggak terlampau penting, bro. Yang paling penting menurut gue kalau lu itu kuliah cuma 2. Satu, IP lu itu
pas masuk dengan sistem rekrutmen orang itu, sama dua lu itu kenal sama senior lu, sama lu kenal sama dosen-dosen lu, lo tuh punya temen yang banyak. Jadi itulah menurut gua kalau kuliah itu bro. Temen-temen pada suka nanya nih sama gua, bro gua mau belajar bro, belajar programming apa yang bagus bro ya. Bener bro, belajar programming bagus, cuman bukan prioritas nomor satu lo waktu belajar programming waktu kuliah menurut gua. Kalau lu itu mau belajar programming bagus juga, cuman jangan lu belajar programming sampai lu keteteran IP lu jadi malah sendirian, nggak punya temen, nggak punya komunitas seperti itu. Jadi sayang bro, sayang kalau menurut gue ya, kalau kuliah lu hilang gitu momen lu seperti itu. Karena gue sendiri nih alhamdulillahnya bro, gue nggak punya IP yang tinggi lah waktu zaman kuliah lah. Jadi yang penting IP gue itu target gue IP gue di atas 3 aja. Dan gue itu nggak yang cari-cari yang kayak wah gue cari kumlot, gue cari apa enggak gitu. Jadi gue itu yang penting 3. Karena apa? Karena gue itu yakin ada rekrutmen gitu, dia itu mencari IP yang di atas 3. Jadi gue nggak mau hilang kesempatan itu. Gue nggak mau hilang kesempatan itu, kesempatan untuk gue tuh bisa lamar kerja kalau IP gue di bawah 3 gitu. Dan kalau rekrutmen IP di atas 3,5 jarang sih bro ya menurut gue ya. Jadi ya udahlah 3, yang penting lo itu banyak connection gitu bro. Oke, lulusan ekonomi pembangunan gimana bro? Wah aduh, ekonomi pembangunan banyak juga sebenarnya kerjaannya. Kayak misalnya ya jurusan-jurusan ekonomi, jurusan-jurusan bidang manajemen seperti itu banyak bro sebenarnya kerjaan bro. Kayak misalnya di Brunei, zaman gue dulu tuh di Brunei Darussalam, mereka itu lagi bangun sistemnya negaranya dia gitu. Jadi dia butuh segala macam orang skill menurut gue. Dan lu itu bisa cari kerjaan dan coba nanya-nanya lah bro, sistem ekonomi siapa yang udah pergi kerja ke luar negeri seperti apa. Dan ya udah lu coba cari di sana bro, seperti itu. Tadi ada yang nanya sama gua mengenai Amerika gitu. Oke silakan bro. Kalau oke, lulusan arsitek, oke lulusan arsitek nih, gue cerita nih. Arsitek lu sebenarnya beruntung banget kalau lulusan arsitek. Karena apa? Karena di Brunei itu banyak banget bro kerjaannya arsitek waktu zaman gue dulu, dan orang Indonesia banyak banget. Coba lu cari informasi orang yang kerjaan arsitek di Brunei Darussalam. Pokoknya banyak banget bro. Lu mau jurusan apa aja, yang pasti sekarang ya. Kalau seandainya nih lu itu mau kayak sekarang itu lulusan apa ya, mau belajar bidang apa aja bro ya, lu bidang apa aja belajar, lu itu jadi nilai plus sekarang. Semuanya mau lu bidang apa aja nilai plus semua kalau lu itu bisa programming. Lu bisa programming, terus lu itu bahasa Inggris itu lancar banget, dan itu jadi kayak nilai plus sama kalau menurut gue ya. Jadi jangan lupain kayak gitu. Lu kalau misalnya seneng programming ya coba lu programming, kalau nggak seneng coba belajar karena lu bakalan dapat apa ya, dapat kayak ya inilah apa, kesempatan lebih gitu kalau menurut gua gitu. Itu bro. Kalau gue bro ya, oke gue ceritain gimana cerita gue di sini. Gue sekarang di bidang, kalau yang belum kenal sih belum kenal, emang gue terkenal. Jadi gue itu adalah seorang telecommunication engineer. Nama kerjaan gue itu U-Tran engineer. U-Tran engineer gue sekarang ada di California, Amerika sekarang. Dan gue kerja di salah satu operator telekomunikasi di sini namanya T-Mobile. T-Mobile itu perusahaannya besar sama kayak Excel, Telkomsel seperti itu. Dan gue sebagai engineer di sini, senior engineer alhamdulillah. Terus habis itu gaji sebulan gue nggak kasih tahu bro ya. Tapi gue udah kasih tahu kayak apa, kayak gimana caranya ngelihat gaji. Kalau lu bener-bener mau tahu gaji berapa di Amerika sebagai gambaran, ada videonya gue buat. Jadi gue itu sebagai telecommunication engineer di sini, gue tuh kerjain U-Tran. Yang gue kerjain itu kayak Ericsson, telecommunication Ericsson, kayak Nokia, kayak gitu bro. Jadi ya
Kayak teknis banget loh bro, teknis teknis banget kerjaan gua. Dan nggak begitu susah sebenarnya kerjaan gua, karena udah kayak makanan sehari-hari bro. Jadi bukannya kayak gue itu kayak super duper pintar kayak gitu, nggak kayak gitu bro. Gue orang biasa-biasa aja, gue jujur. Gue orang biasa-biasa aja. Gue dulu lulusannya itu dari ST Telkom Bandung. Nah cuman ST Telkom Bandung itu udah udah ganti nama, sekarang namanya Telkom University. Umur ngaruh nggak kerja, ngaruh nggak kerja di sana? Umur ngaruh nggak kerja di sana? Nggak ngaruh bro, umur nggak ngaruh di sini. Temen gua di Amerika itu ada satu tim gua umurnya udah 62. Dan ada juga temen gua itu yang umurnya itu baru 31. Jadi rentang umur kita jauh bro. Jadi nggak masalah, umur nggak ada masalah di sini. Mau kerja apa aja lu, yang pasti lu itu kerja di atas umur 18 tahun lah pastinya. Sama lu itu kerja itu eh 63 tahun lu pensiun di sini. Nah, kayak gitu, Bro. Tapi di sini kalau misalnya masih digunain mah digunain aja sih. Nggak ngaruh sih, maksud gue umur-umuran gitu, Bro. Aduh, ini udah civil engineer sih. Pokoknya lu engineeran mau apa aja kerja lu ada kesempatan keluar negeri, Bro. Menurut gue ya. Apalagi nih sekarang yang lagi hot nih, Bro, yang lagi hot orang yang bisa programming, orang yang bisa data science, itu orang lagi hot banget bro, lagi hot banget buat nekuni bidang software engineer. um, Buat nekuni software engineer, saran gua sebenarnya cari pengalaman bro. Kalau mau jadi software engineer, cari perusahaan yang bisa buat lu itu kasih pengalaman lu jadi software engineer. Maksud gue itu ya gampangannya aja, lu itu memang bener-bener dapat posisi software engineer atau lu dapat posisi apa-apa aja. Kalau S1 sastra Inggris gimana? Bisa bro, sastra Inggris mah. Nah, jadi dapat lu kerja jadi software engineer di Indonesia, terus lu lompat lagi kemana lagi kayak tupai bro. Lompat ke perusahaan mana aja. Lu kalau masih muda, belum ada anak, belum ada istri, belum banyak tanggungan, lu lompat-lompat aja bro. Gue setuju nih, kalau misalnya ada HR yang nonton sama gue, mungkin dia ngomel sama gue bro. Cuman yang bener bro, orang yang sering ngelompat suatu perusahaan, maksud gue lompatnya itu lompat baik bro ya, bukan lu lompatnya itu kayak jahat-jahat gitu, enggak. Jadi lu lompat suatu perusahaan, dapat pengalaman, dapat lagi upgrade. Jadi menurut gua itu orang yang bakalan lebih sukses lah dalam karir kalau menurut gua ya, daripada orang itu yang cuman stay di satu tempat nungguin kapan ini dia kesempatan dia bisa naik ke atas dan cari comfort zone. Nah, lu kalau misalnya single, coba lu jangan cari comfort zone dulu dan coba lompat-lompat bro. Tadi ada yang nanya gue sastra Inggris gimana? Tuh sastra Inggris bro, lu kalau bisa bahasa Inggris di Indonesia, lu nggak usah takut lu itu nggak dapat kerjaan. Ini gue jujur aja, kalau bisa bahasa Inggris di Indonesia, jangan takut lu nggak bisa dapat kerjaan di Indonesia ya. Tapi ya, kalau lu mau pergi ke luar negeri, coba lu cari komunitas lu bro, komunitas orang mungkin jadi pengajar Inggris kah, atau menjadi translator. Banyak banget bro, banyak orang yang butuh kayak jadi translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi don't worry bro, banyak kesempatan lu bro. Nih gue 2 menit lagi udah 30 menit bro di sini bro. Bidang otomotif gimana bro? Bidang otomotif banyak juga bro. Kalau misalnya bidang otomotif, pokoknya halo, gelap bro, sorry bro. Aduh, sorry bro, gue habis baterai bro tadi bro. Jadi gue mau bilang semuanya makasih semua. Jadi itu aja lah live gue kali ini. Ntar kita live lagi bro kapan-kapan bro ya. Jadi I'm sorry bro. Jadi tadi udah unexpected semua ya bro ya. Dan thank you so much sudah nonton semuanya. Dan saksikan lagi lah vlog-vlog gue berikutnya. Oke, thank you so much. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.